Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Altaf Zabran Ismail dengan NPM 2417053003. Di sini saya akan mengganti video pertemuan absensi pertemuan ke-6 mata kuliah ATSI. Nah, jadi modul ini itu berisi mengenai proyek sistem informasi atau yang biasa disebut dengan MPSI. Pembahasan meliputi konsep dasar manajemen, definisi dan karakteristik proyek, aspek-aspek kritis dan manajemen informasi, serta penerapan arsitektur Modern View Controller atau MVC dalam pengembangan sistem informasi berbasis proyek. Materi yang pertama yaitu ada manajemen. Manajemen berasal dari kata to manage yang berarti mengelola atau mengatur. Secara konseptual, manajemen adalah suatu proses yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan memberdayakan sumber daya yang ada untuk pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisiensi. Efektif berarti tujuan tercapai sesuai dengan yang direncanakan, sedangkan efisiensi itu berarti pengelolaan yang dilakukan dengan cermat, terorganisir, dan tepat waktu. Nah, menurut Ricky W. Griffin, manajemen didefinisikan sebagai proses perencanaan, perorganisasian, koordinasi, dan pengendalian terhadap sumber daya agar tujuan tercapai secara efektif dan efisien. Sementara itu, menurut Mary Parker Follett, manajemen adalah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Nah, di sini sumber daya manajemen atau ada 5M, yaitu manusia, money, uang, material, bahan, metode, mesin. Yang kedua ada fungsi-fungsi manajemen. Henry Fayol yang dikenal sebagai bapak administrasi modern dari Prancis itu mengatakan bahwa manajer melakukan 5 fungsi manajemen. Yang pertama ada perancangan atau planning, yaitu menyusun menentukan aktivitas yang akan dilaksanakan pada waktu mendatang. Kedua, ada perorganisasian atau organizing, yaitu kegiatan membagi dan memberdayakan sumber daya manusia serta pekerjaan yang ada di dalam organisasi. Yang ketiga, ada pengomandan atau commanding, yaitu mengarahkan dan memotivasi anggota organisasi agar mereka bekerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Yang D yaitu pengordinasian atau coordinating, yaitu mengintegrasikan dan menyelaraskan berbagai aktivitas dan sumber daya dalam organisasi agar tujuan dapat dicapai secara harmonis. Yang kelima yaitu ada pengawasan atau controlling, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang dibandingkan rencana yang telah ditetapkan dan mengambil tindakan korektif bila diperlukan. Yang ketiga itu ada tingkat manajemen. Secara umum, tingkat manajemen adalah sebuah organisasi terbagi menjadi tiga tindakan. Yang pertama yaitu ada manajemen puncak atau top manajemen. Manajemen puncak merupakan level tertinggi dalam hierarki organisasi. Jabatan yang termasuk dalam tingkatan ini antara lain yaitu ada Presiden Direktur, Chief Executive Officer atau CEO, Chief Operating Officer atau COO, dan lain sebagainya. Tanggung jawab utama manajemen puncak yaitu meliputi penetapan visi misi dan tujuan jangka panjang organisasi. Kedua, merumuskan strategi dan kebijakan organisasi secara keseluruhan. Yang ketiga, mewakili organisasi dalam hubungan eksternal dan stakeholder pemerintah dan masyarakat. Yang keempat itu mengalokasikan sumber daya strategis organisasi. Kemudian ada manajemen menengah atau middle management, yaitu berada di antara manajemen puncak dan manajemen bawah. Jabatan yang cukup dalam tingkatan ini antara lain itu ada kepala departemen, manajer divisi, pemimpin proyek, plan manager, dan manajer umum. Tanggung jawab utama manajemen menengah meliputi
menerjemahkan kebijakan manajemen puncak menjadi rencana operasional yang lebih konkret. Yang kedua, mengkoordinasikan aktivitas antara divisi atau departemen. Yang ketiga, mengawasi dan mengevaluasi kinerja manajemen ke bawah. 4. Menjadi penghubung komunikasi antara manajemen puncak dan manajemen bawah. Kemudian ada manajemen bawah atau disebut dengan first line management. Ini bertanggung jawab langsung atas operasional sehari-hari. Jabatan yang termasuk dalam tingkatan ini antara lain ada supervisor, mandor, manajer lini, dan manajer kantor. Dan ini adalah dan tanggung jawab utama manajemen bawah itu meliputi pengawasan karyawan, terus juga memastikan pekerjaan selesai sesuai standar dan kualitas. 3. Melatih dan membimbing karyawan yang baru, terus melaporkan perkembangan pekerjaan kepada manajemen yang di atasnya. Kemudian ada proyek. Proyek itu adalah suatu rangkaian kegiatan yang bersifat unik, sementara dan bertujuan untuk menyampaikan hasil tertentu dalam batasan waktu, biaya, dan sumber daya yang telah ditetapkan. Perbedaan dengan kegiatan operasional yang berulang, proyek memiliki titik awal dan titik akhir yang jelas. Dan proyek memiliki ciri-ciri, yakni bersifat unik dan tidak berulang. Kedua, memiliki batasan yang jelas. Ketiga, melibatkan berbagai sumber daya. Keempat, memiliki siklus tertentu. Kelima, bersifat dinamis. Keenam, melibatkan risiko dan ketidakpastian. Lalu ada manajemen proyek. Manajemen proyek adalah penerapan pengetahuan, keterampilan, alat, dan teknik aktivitas proyek untuk memenuhi persyaratan proyek. Secara lebih sederhana, manajemen proyek adalah proses pengelolaan proyek yang meliputi perencanaan, perorganisasian, dan pengaturan tugas-tugas serta sumber daya yang memiliki untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai. Nah, secara bertahap, manajemen proyek dapat dipilih menjadi beberapa fase. Fase pertama yaitu perencanaan dan penyusunan jadwal. Yang kedua itu tahap pengelolaan perubahan. Yang ketiga itu tahap publikasi informasi proyek. Manajemen proyek sistem informasi atau MPSI itu adalah kerangka kerja terstruktur yang diterapkan dalam pengembangan, implementasi, dan pemeliharaan sistem informasi. MPSI mengukur tingkat keberhasilan proyek dan menyediakan informasi yang diperlukan untuk memantau serta mengendalikan seluruh aspek proyek teknologi informasi. MPSI itu juga berbeda dengan manajemen proyek umum karena melibatkan kompleksitas teknis yang tinggi, perubahan teknologi yang cepat, kebutuhan koordinasi lintas departemen, serta tantangan dalam mengelola ekspektasi pengguna dan stakeholder yang beragam. Kemudian di sini ada aspek-aspek utama MPSI. Aspek yang pertama itu manajemen ruang lingkup. Terus ada juga manajemen waktu, manajemen biaya, manajemen kualitas, dan manajemen SDM, manajemen komunikasi, dan manajemen risiko, dan lain sebagainya. Kedua, peran dan tanggung jawab dalam MPSI yaitu peran manajer itu bertanggung jawab atas keseluruhan proyek. Untuk peran bisnis analis, menganalisis kebutuhan bisnis, mengelola hubungan dengan pengguna, dan menerjemah kebutuhan bisnis ke dalam spesifikasi teknis yang dipahami oleh pengembang. Ada peran sistem analis yaitu merancang arsitektur sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Lalu ada software developer itu pengembang dan mengimplementasikan sistem sesuai dengan desain dan spesifikasi yang telah ditetapkan. QA team itu merancang dan melaksanakan pengujian sistem untuk memastikan kualitas produk memenuhi standar yang ditetapkan. Lalu ada database administrator itu merancang, mengimplementasikan, dan mengelola sistem basis data yang mendukung sistem informasi. Stakeholder itu memangku kepentingan dan memberikan masukan, menyetujui dan menggunakan sistem informasi yang dikembangkan. Kemudian ada tantangan dalam MPSI. Tantangan pertama yaitu ada perubahan ruang lingkup. Scope creep yaitu penambahan fitur atau perubahan kebutuhan yang tidak terkontrol
dapat menyebabkan keterlambatan dan pembengkakan biaya. Kemudian ada keterbatasan sumber daya, kurangnya tenaga kerja yang terampil, anggaran yang terbatas, dan ketidaksediaan infrastruktur dapat menghambat kemajuan proyek. Untuk mengatasinya itu melakukan perencanaan kapasitas yang matang dan identifikasi kebutuhan sumber daya sejak awal. Kemudian kurangnya komunikasi, koordinasi yang buruk antara anggota tim atau dengan stakeholder dapat menyebabkan kesalahpahaman dan duplikasi pekerjaan. Penanganan dalam masalah ini yaitu dengan membuat communication plan yang jelas dan jadwal pertemuan reguler. Tantangan selanjutnya yaitu ketidakpastian teknologi. Perkembangan teknologi yang cepat dapat membuat solusi yang dipilih menjadi usang sebelum proyek selesai. Dalam mengatasi masalah tersebut yaitu dengan melakukan teknologi assessment secara berkala dan adopsi arsitektur yang fleksibel. Kemudian tantangan selanjutnya itu manajemen risiko yang kurang efektif. Kegagalan yang mengidentifikasi dan menangani risiko sejak awal dapat mengakibatkan kegagalan proyek. Untuk menghindari tantangan tersebut, kita harus melakukan risk assessment dan comprehensive dan membuat risk register yang diperbarui secara berkala. Kemudian ada faktor keberhasilan MPSI. Faktor yang pertama itu dukungan manajemen puncak. Komitmen yang terlihat dan konsisten dari pimpinan organisasi sangat penting untuk keberhasilan. Kemudian faktor kedua itu quality control yang ketat, lalu kemudahan pengguna, ketertiban pengguna, dan manajemen kebutuhan yang efektif. Lalu materi selanjutnya ada model view controller atau MVC, yaitu pola arsitektur perangkat lunak yang memisahkan aplikasi menjadi 3 komponen utama yang saling berinteraksi namun memiliki tanggung jawab yang berbeda. MVC pertama kali dikenalkan oleh Travis Renskau pada tahun 1979 saat bekerja di Xerox PARC dan kemudian dipopulerkan melalui bahasa pemrograman Similatic 80. Tujuannya yaitu memisahkan logika dari tampilan antarmuka pengguna sehingga pengembang, penguji, dan pemelihara aplikasi dapat dilakukan secara independen pada masing-masing komponen. Komponen-komponen pada MVC terdiri dari model. Model itu sendiri ialah komponen yang bertanggung jawab untuk mengelola data dan logika bisnis aplikasi. Model representasikan data dalam aplikasi dan aturan-aturan mengatur bagaimana data tersebut dapat diubah dan dimanipulasi. Tanggung jawab model mencakup mengambil data dari sumber data, memperbarui, menyimpan, dan menghapus data sesuai permintaan. Lalu penerapan validasi aturan bisnis pada data, kemudian memberi notifikasi pada view ketika terjadi perubahan data, terus berinteraksi dengan sistem eksternal seperti sistem SDM atau keuangan. Pada bagian view itu adalah komponen yang bertanggung jawab untuk menampilkan data kepada pengguna. View berisi struktur tampilan dan antarmuka pengguna, user interface, yang digunakan untuk berinteraksi dengan aplikasi. Tanggung jawab view mencakup menampilkan data yang diterima oleh controller dalam format yang mudah dipahami, menyediakan elemen antarmuka pengguna seperti form, tombol tabel, dan grafik, mengirim input pengguna kepada controller untuk diproses, memperbarui tampilan ketika menerima data baru dari controller. Kemudian ada controller, yaitu komponen yang berfungsi sebagai perantara antara model dan view. Controller itu menerima input dari pengguna melalui view, lalu memprosesnya, kemudian berkoordinasi dengan model untuk mengambil atau memperbarui data, kemudian memilih view yang tepat untuk menampilkan hasilnya. Nah, tanggung jawab controller di sini mencakup menerima dan memvalidasi input dari pengguna, terus menentukan alur kerja aplikasi, kemudian bisa berinteraksi
dengan model untuk mengambil atau memodifikasi data, kemudian tanggung jawab kemudian memilih view sesuai untuk menampilkan hasil, lalu menerapkan logika perhitungan seperti estimasi waktu atau biaya. Nah, di sini ada alur kerja dari MVC. Itu yang pertama, pengguna berinteraksi dengan antarmuka aplikasi melalui view. Misalnya, pengguna mengklik tombol login atau mengisi formulir, penambahan tugas proyek. View meneruskan input pengguna kepada controller yang sesuai. Nah, controller itu bertanggung jawab untuk menerima dan memproses permintaan tersebut. Controller memvalidasi input dan menentukan tindakan yang diperlukan. Jika diperlukan data dari database, controller meminta model untuk mengambil atau memperbarui data. Model berinteraksi dengan sumber data, database menerapkan aturan bisnis dan membalikan hasil kepada controller. Controller juga menerima data dari model, kemudian memilih view yang sesuai dengan meneruskan data tersebut untuk ditampilkan. Implementasi MVC di dalam MPSI. Dalam konteks manajemen proyek atau MPSI, arsitektur MVC dapat diimplementasikan sebagai berikut. Yang pertama itu model dalam MPSI. Dapat mengelola data proyek seperti status tugas, jadwal, anggaran, dan laporan keuangan, dan laporan kemajuan. Mengatur aturan bisnis terkait pengelolaan, berinteraksi dengan sistem manajemen, mengintegrasi dengan sistem keuangan untuk memantau relasi dengan proyek. View dalam MPSI itu menampilkan data proyek dalam bentuk visual yang mudah dipahami. Kemudian menyediakan formulir input untuk menambah, mengubah, atau menghapus data proyek. Menampilkan notifikasi dan peringatan terkait risiko keterlambatan proyek. Memberikan visualisasi data analitik sebagai grafik tren, pengeluaran, atau proses task. Controller dalam MPSI itu menangani aksi pengguna seperti penambahan tugas, pembaruan status, dan perubahan jadwal. Lalu menghitung estimasi waktu penyelesaian dan juga mengelola atur kerja persetujuan perubahan, kemudian memperbarui view setelah model diperbarui agar pengguna selalu melihat informasi terkini. Kemudian ada keunggulan dari MVC itu. Pertama, keunggulannya ada separation of concern, terus kemudahan pemeliharaan, stability, code reusability, skabilitas, dukungan tim paralel. Framework yang digunakan framework populer yang digunakan MVC yaitu Laravel dengan menggunakan bahasa PHP. Lalu ada Ruby on Rails menggunakan bahasa Ruby, Codel Nictir menggunakan bahasa PHP, ASP.NET MVC dengan bahasa C, Django MVC dengan bahasa Python, Spring MVC dengan bahasa Java, dan Android MVC dengan bahasa Kotlin, MVVM dengan bahasa Kotlin dan Java. Nah, mungkin itu saja video dari saya, video pengganti dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.